warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puja serta puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkesempatan untuk bertatap muka walaupun virtual di forum yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Salam tidak lupa juga kita aturkan kepada seorang manusia biasa yang halnya sungguh luar biasa, seorang manusia yang diutus untuk memperbaiki zaman, menjadi suri tauladan, membawa dari zaman kebodohan menjadi zaman terang benderang. Nah, mungkin langsung aja. Sebelumnya perkenalkan, kalau ada yang belum kenal, nama saya Ahmad Sodikin, bisa dipanggil Sodik. Saya dari PD kami Tangsel, saat ini jadi Menteri Kesehatan KID Tangsel dan juga Sekjen di PD kami Tangsel. Nah, untuk kesempatan pada hari ini, insya Allah saya akan membedah satu buku yang sudah legend, ya, sebetulnya ini legend, yang yang di pesantren-pesantren tuh udah sering banget dikaji dan sudah beredar di di kalangan anak-anak santri gitu ya. Satu kitab yang judulnya Talimul Muta'alim, karangannya Imam Az-Zarnuji ya. Saya ini ngebedahnya yang terbitan Aqwam, terbitan Aqwam ya, terbitan yang baru. Nah, mungkin langsung aja di grup tadi saya sudah share juga PowerPoint PPT yang sudah saya buat tentang materi bedah buku pada pagi ini. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri masing-masing. Karena kayaknya saya susah karena pakai handphone ini ya untuk share screen-nya. Boleh dibuka masing-masing aja nanti kalau berkenan. Nah, kitab ini Talimul Muta'alim membahas apa sih secara garis besar? Terima kasih Bang Indra sudah di share screen. Ya, rada narsis sedikit ada fotonya. Ya, secara garis besar Talimul Muta'alim ini itulah ngebahas apa sih? Intinya tuh adalah pentingnya adab sebelum ilmu. Nah, sederhana itu. Ini udah saya kutipkan satu kalimat ya dari Imam Az-Zarnuji. Ketahuilah sesungguhnya seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula bermanfaat ilmunya kecuali dengan mengagungkan ilmu dan ahli ilmu, mengagungkan gurunya dan menghormatinya. Nah, di buku ini ada 13 pasal ya, ada 13 pasal yang pendek-pendek sebetulnya, tapi langsung ke inti gitu, nggak pakai muter-muter ke sana sini. Langsung aja saya bahas dari pasal pertama, hakikat dan fikih ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Saya kutip dari buku ini juga, dan sebetulnya sih hadisnya dhaif, tapi kita lihat substansinya, bener banget kan. Menuntut ilmu ini memang jadi suatu kewajiban bagi seorang muslim maupun muslimah. Bukan hanya kewajiban bagi seorang muslim saja. Nah, dikategorikan lagi, ilmu yang wajib itu ilmu yang apa aja sih sebetulnya? Ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang dibutuhkan pada saat ini. Maksudnya kayak gimana? Ilmu-ilmu yang dibutuhkan itu. Nah, misalnya kita adalah seorang pedagang, berarti ilmu-ilmu mengenai perdagangan kita harus kuasai. Misalnya juga kita mau beribadah, otomatis ilmu-ilmu tentang peribadahan harus kita kuasai juga, harus kita ketahui juga. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang akhlak, dan lain sebagainya. Yang kedua, klasifikasinya adalah fardu kifayah. Nah, untuk ilmu yang diklasifikasikan fardu kifayah, ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keahlian khusus atau spesialisasi. Misalnya, ilmu-ilmu yang kita pelajari di kampus saat ini. Contoh, kalau saya dari teknik elektro gitu kan, berarti nggak semuanya orang harus belajar teknik elektro, atau nggak semuanya orang harus belajar misalnya
pendidikan gitu, atau mungkin nggak semua orang harus belajar fisika dan lain sebagainya. Itu cukup beberapa orang aja, tetapi kalau nggak ada yang belajar sama sekali, nggak boleh. Harus ada gitu yang mempelajari ini, supaya apa sih? Supaya masyarakat Islam ya khususnya bisa mengembangkan masyarakatnya, bisa menjadi masyarakat yang maju. Nah, selanjutnya adalah ilmu yang diklasifikasikan haram. Ilmu haram di sini adalah ilmu nujum atau perbintangan, atau sebetulnya sih ramalan gitu ya. Ilmu yang melihat rasi bintang terus meramal kayak zodiak gitu kan, atau apalah dan teman-temannya lah ya. Nah, ilmu ini dikategorikan menjadi ilmu yang haram. Nah, tapi beda kalau astronomi gitu kan. Ilmu yang mempelajari tentang siklus bintang, terus melihat arah gitu. Enggak, itu enggak apa-apa. Nah, klasifikasi keempat, ilmu yang dikategorikan jadi ilmu mubah atau ilmu kedokteran ya kalau di buku ini ya. Kenapa sih ilmu kedokteran ini disebut mubah? Karena Rasulullah kalau pada zaman dahulu ya berobat juga gitu, enggak cuma berdoa atau mungkin harapkan kesembuhan, ya cuma sembuh aja tapi nggak ada usahanya. Kedokteran ini adalah salah satu upaya untuk menyembuhkan penyakit. Tuh, untuk hakikat ilmu sendiri. Tapi untuk ilmu yang mubah ini sebetulnya yang pada dasarnya semua ilmu wajib ya harusnya, karena yang tadi nih menuntut ilmu ada kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Jangan sampai kita menjadi generasi yang bodoh. Nah, selanjutnya pasal kedua meluruskan niat ketika belajar. Niat menuntut ilmu haruslah mencari ridho Allah, mencari kebahagiaan akhirat, menghidupkan agama, menghilangkan kebodohan, dan melanggengkan Islam. Jangan sampai dalam menuntut ilmu terbesit niat supaya dihormati masyarakat, untuk mendapatkan harta benda dunia, mendapatkan penghormatan di hadapan pejabat atau dan lainnya ya. Kayak satu hadis juga ini saya kutip, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya. Jadi kalau niatnya dari awal sudah baik, insya Allah akan membawa keberkahan, akan membawa kebaikan, akan membawa perbaikan. Nah, kalau niatnya dari awal sudah tidak benar, ya tentu akan begitu juga ya ke depannya. Tidak akan ada keberkahan dari ilmu itu yang mungkin tujuan kita bisa tercapai. Tujuan kita misalnya kan supaya jadi terkenal atau mungkin supaya dapat pangkat atau jabatan gitu ya. Mungkin itu bisa tercapai, tetapi apakah membawa keberkahan? Nah, ini yang perlu diluruskan. Niat ketika belajar dari awal, jangan sampai terjadi disorientasi niat. Kayak gitu. Ya, kawan-kawan mungkin kalau terlalu cepat bilang aja ya, emang gayanya saya agak begini, agak ngegas. Selanjutnya, pasal 3, memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan menumbuhkan ketekunan. Emang penting gitu ya memilih ilmu. Nah, penting banget teman-teman. Kenapa? Karena nggak semua orang gitu ya bisa mempelajari satu bidang ilmu secara bukan secara baik, tapi secara sampai ahli gitu ya. Nggak semuanya gitu kan. Setiap orang karena punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya spesifikasi masing-masing, punya uh, kapasitas otak yang beda juga kan, punya lingkungan yang beda. Jadi harus betul banget nih dalam memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan menemukan ketekunan. Dalam memilih ilmu ada beberapa kriteria mungkin ya yang perlu dipikirkan. Pertama adalah yang paling baik dan paling cocok. Maksudnya yang paling baik dan paling cocok di sini apa sih? Lihat dulu nih kondisi kita saat ini gitu, apa yang diperlukan. Bukan cuma untuk diri kita pribadi, tapi untuk lingkungan sekitar. Apa yang diperlukan, apa yang paling cocok untuk kita. Kita lihat juga kapasitas kita seperti apa. Jangan sampai memaksakan gitu ya. Takutnya di tengah jalan kita jadi putus asa, nggak semangat, dan malah tidak selesai dalam belajar gitu ya. Malah jadi nanggung. Nah, di dalam tahapan memilih ilmu ini, ilmu tauhid menjadi satu ilmu yang harus dipelajari oleh semua orang, kaum muslim ya. Dan kita juga harus meninggalkan ilmu yang mengenai perdebatan. Maksudnya di sini kenapa sih kita harus meninggalkan ilmu-ilmu perdebatan?
karena debat itu cuma membuang-buang waktu. Kalau dari pemaparan Imam Az-Zarnuji ya. Yang kedua, memilih guru. Dalam memilih guru ada beberapa kriteria juga. Pertama, harus seorang alim dan juga waro. Yang kedua, lebih berpengalaman secara keilmuan daripada kita. Nah, lebih berpengalaman di sini nggak harus lebih tua, kawan-kawan, tapi lebih berpengalaman dalam keilmuannya. Misal saya seorang mahasiswa gitu, tapi ada orang anak SMA misal yang punya satu keilmuan di bidang tertentu yang melebihi saya. Nah, saya nggak apa-apa maksudnya belajar ke beliau atau ke dia gitu. Kenapa? Karena pengalamannya, ilmunya lebih banyak. Bukan masalah umur, nggak melulu patokannya adalah umur. Yang ketiga, kamu sukai dan membuat betah untuk belajar. Ya kan? Kayak tadi yang sudah saya singgung di depan, ketika memilih ilmu, pilih ilmu yang disukai juga kan, yang paling cocok. Nah, begitu juga dengan guru, cari guru yang kamu suka, yang Anda suka. Dan juga cari guru yang buat Anda betah untuk belajar. Kenapa? Karena kalau kita sudah tidak nyaman dengan satu guru, tentu kita nggak nyaman juga dong untuk belajar ya. Yang ketiga, memilih teman. Nah, memilih teman pun faktornya ada beberapa gitu. Emang kenapa sih penting memilih teman buat belajar, apa urusannya gitu? Karena gini, lingkungan yang baik akan berpengaruh ke orang. Ada satu penelitian gitu, 5 atau 6 orang gitu terdekat Anda gitu kan, terdekatmu, itu bakal berpengaruh ke hidup Anda gitu kan. Jadi ya emang harus pilih dengan baik. 5 orang terdekat circle gitu kan, inner circle kalau bahasa sekarang ya, inner circle kita tuh harus dipilih dengan baik. Alhamdulillah kalau kita kan sudah punya inner circle yang insya Allah baik ya, di kami, di kampus gitu kan, di lembaga dakwah yang lainnya, insya Allah baik. Dan ini harus kita pelihara, karena sulit gitu kan di luar sana untuk menemukan inner circle seperti ini lagi. Nah, dalam memilih teman ini, pertama, jangan pilih teman yang malas, banyak bicara dan suka memfitnah. Yang kedua, bertemanlah dengan orang yang baik. Yang ketiga, lihat terlebih dahulu siapa teman-temannya. Saya lihat seperti yang saya bilang tadi kan, kalau lingkungan teman-temannya baik, insya Allah dia pun baik. Kalau lingkungan teman-temannya, mohon maaf, kurang baik, ya hampir bisa dipastikan dia pun kurang baik. Karena itu berpengaruh, sangat berpengaruh lingkungan teman-teman ini. Yang keempat, bagaimana sih menumbuhkan ketekunan dalam belajar? Pertama, kita harus sabar. Yang kedua, fokus satu ilmu terlebih dahulu. Dan yang ketiga, tabah dengan ujian. Karena biasanya konsistensi ini memang sulit, apalagi persistensi ya. Memulai itu, kalau saya sih biasanya memulai, wah semangat gitu ya, semangat 80 lah, semangat 45 ya. Semangat banget gitu kan, berapi-api, berkobar-kobar. Kayak darah muda gitu kan. Darah yang berapi-api ya, itulah pokoknya liriknya. Iya, semangat banget kan. Tapi biasanya ketika sudah mulai berjalan di tengah-tengah, banyak tuh ujiannya, banyak rintangannya. Dan harus kita hadapi gitu dengan kesabaran, dengan fokus ya, fokus satu titik itu. Nah, selanjutnya pasal ketiga, menghormati ilmu dan guru. Nah, ini kenapa sih penting untuk menghormati ilmu dan guru? Balik lagi ke keberkahan, perihal keberkahan. Bagaimana ilmu yang kita pelajari mau berkah ketika kita sudah tidak memiliki rasa hormat terhadap ilmu, terhadap sumber ilmu, terhadap guru. Nah, oleh karena itu, ini harus kita apa ya? Kita garis bawahi gitu ya, underline nih, hormati guru dan sumber ilmu ya, dan ilmu itu sendiri. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan? Cari keridhaan guru, bicara dengan seperlunya, perhatikan waktunya. Ya, jangan sampai nih di satu kajian gitu misalnya, atau pertemuan pekanan kita lah ya, yang biasa gurunya sudah sampai gitu, sudah menunggu, tapi kita belum sampai. Ya, ini nggak ada adabnya sebetulnya ya. Kenapa? Karena ya gimana guru itu mau ridho terhadap kita, sepertinya sulit gitu, karena pasti gimana sih, nggak
gimana nggak sebel gitu ya nungguin udah berbicara terus menyampaikan gitu kan, memberikan ilmu, tapi muridnya ternyata datang terlambat, gurunya yang harus menunggu. Wah, ini jangan sampai ya. Dan itu masih sering saya temukan ya di lingkungan kita gitu. Nah, dan juga bicara seperlunya, jangan sampai kita menyinggung perasaannya atau mungkin ke dia terburu-buru kita malah bicarain apa gitu yang lain yang kurang penting. Terus dengarkan gitu ilmunya dengan hikmah, dengan hormat. Walaupun satu kajian itu tuh udah diulang sampai puluhan kali itu kan, kita udah dapat materi itu berapa kali gitu kan, nggak apa-apa dengerin aja. Siapa tahu ya ketika itu tuh memang sedang turun gitu rahmat dari malaikat rahmat gitu ya kan, datang ke kita, sampai ke kita nggak tahu apakah saat itu, apakah oleh apa ya, dengan perantara ustadz itu gitu kan, kita dapat ilmunya yang selama ini kita apa ya udah berulang kali tetapi nggak nyangkut gitu kan. Nggak tahu kita kan, mungkin itu perantaranya. Yang ketiga, letakkan buku atau sumber ilmu di tempat yang baik dan juga perbagus catatannya. Jangan gini, saya masih menemukan ya beberapa kasus di daurah itu buku diletakkan di bawah tempat duduk. Kan biasanya ada ya tempat duduk yang satu sama meja gitu yang buat kuliahan, terus buku ditaruh tuh di bawah. Itu kira-kira beradab nggak? Nggak beradab kawan-kawan. Itu jangan sampai kita memperlakukan buku atau sumber ilmu yang lainnya seperti itu. Itu nggak beradab. Dan juga perbagus catatan yang kita buat. Nah, karena kita ini adalah seorang yang mencari ilmu, harus juga dicatat. Jangan sampai ini kita cuma dengerin aja, tapi nggak nyatet sama sekali. Itu nggak adab juga. Gimana kita mau paham, gimana kita mau mengerti, gimana kita mau mengambil ilmunya gitu kan. Kalau mencatat aja enggak, buat catatan aja enggak. Gitu. Nah, apalagi sekarang metode mencatat itu bukan cuma lewat kertas dan juga tinta, tapi kita bisa mencatat lewat handphone. Kita bisa membuat rekaman banyak banget, gitu kan. Tapi jangan cuma direkam doang, ditonton lagi enggak, didengerin lagi enggak, sama aja bohong kan. Gitu. Tapi memang catatan di kertas itu emang nggak ada lawannya sih. Maksudnya gini, ketika kita mencatat kan otomatis kita ngebaca lagi ya. Kita ngebaca lagi, kita tulis lagi, itu udah 3 kali. Kita ngedengerin, kita nulis, kita ngebaca lagi kan. Itu udah 3 kali pengulangan otomatis. Beda kalau di handphone kan, mungkin karena kita ngetik nggak jadi kurang fokus. Gitu kawan-kawan. Apalagi kalau kita rekam ya, belum tentu juga kita tonton lagi kayak tadi, belum tentu juga kita dengerin lagi. Nah, hal-hal yang kita jangan lakukan gitu. Pertama, berjalan di depan guru. Nah, ini kalau kawan-kawan ada yang lulusan pesantren mungkin pernah mengalami gitu ya, bagaimana sih adabnya anak-anak pesantren gitu terhadap kiai-kiai, terhadap ustadz-ustadznya gitu ya. Sangat hormat. Bagaimana gesturnya, bagaimana cara bicaranya. Nah, dan ini mungkin sudah apa yang saya lihat ya, cukup hilang gitu ya, cukup hilang di kalangan mahasiswa. Tapi insya Allah kader-kader kami enggak kok, insya Allah ya. Nah, terus juga tidak duduk di tempat yang diduduki guru. Bila di hadapan guru tidak memulai pembicaraan, kecuali ada izinnya. Tidak sembarangan memilih ilmu, tapi diserahkan kepada guru. Nah, akhirnya gini, tidak sembarangan memilih ilmu yang kita pelajari itu karena kita belum tahu kapasitas yang kita punya kayak gimana kan. Kita belum tahu ilmu seperti apa yang kita perlukan. Misalnya kita fokus ke satu bidang gitu ya, satu bidang biasanya udah ada kurikulumnya lah di kampus lah gitu ya, udah kurikulumnya. Kita sudah dipilihkan nih, misalnya pertemuan ini bahas ini gitu kan, pekan depan bahas apa, itu sudah ada kan biasanya silabus kayak gitu. Kita nggak mungkin milih dong, ya kan? Kita nggak mungkin milih, nggak mau pekan depan belajar ini aja, nggak mau kita belajar ini aja. Kalau kayak gitu kan gimana ya, jadi tidak terkonsep gitu, tidak terstruktur, pola pikirnya bakal acak. Tuh, itu emang sulitnya salah satu belajar. Kalau teman-teman ada yang pembelajar otodidak, yang belajar tanpa guru,
dan tidak membuat silabus sendiri, itu bakal seperti itu. Makanya pentingnya ilmu kita serahkan pada guru, fokusnya kita serahkan itu. Maksud, tapi bukan berarti kita serahkan secara total, udah emang ikut aja. Enggak juga. Kita harus tentukan dong di awal kita mau fokus kemana, nah dan komunikasi ke guru, ke ustadz kita kan. Karena biasanya kan guru lebih tahu, karena kalau kita ibaratkan orang luar itu bisa melihat kita secara utuh. Tapi kalau kita sendiri bisa nggak? Enggak kan, sulit. Nah itu mungkin perspektifnya yang membuat guru kita ini pandangan yang lebih baik. Gitu. Nah, tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaatnya bila tidak mau menghormati ilmu dan gurunya. Ini salah satu kalimat yang saya kutip juga di kitab ini ya. Nah, selanjutnya pasal ke berapa ya? 4 kayaknya. Kesungguhan, kontinuitas, dan semangat. Nah, faktor pendukung kesungguhan belajar itu ada 3. Pertama, pelajar itu sendiri, yang kedua guru, dan yang ketiga orang tua. 3 faktor ini saling mendukung, saling tarik-menarik gitu ya, dan bisa juga saling menjatuhkan. Kenapa? Coba deh, berapa banyak kawan kita yang semangat untuk belajar, ya, punya semangat untuk belajar, punya guru yang insya Allah capable gitu kan, tetapi tidak mendapat dukungan dari orang tua. Tentu akan sulit. Berbeda dengan kawan kita yang punya semangat belajar, punya guru yang capable, dan orang tua yang mendukung. Otomatis bakal ada dukungan finansial, bakal ada dukungan fasilitas dan sebagainya. Ini ngaruh banget. Dan ini kenyataannya emang kayak begini di lapangan. Hingga saat ini ya yang saya lihat, berapa banyak mahasiswa gitu yang secara kemampuan cerdas gitu, punya guru yang bagus, tapi secara finansial orang tua sulit. Nah, coba mereka nih nggak punya privilege gitu kan. Orang-orang seperti itu tidak punya privilege karena otomatis bakal fokus ke pemenuhan kebutuhan primer dulu. Tetapi beda orang-orang yang sudah punya privilege, pemenuhan kebutuhan primernya sudah terpenuhi nih. Otomatis fokusnya kemana? Kebutuhan sekunder. Kayak contoh, Menteri kita, Mendikbud, Pak Nadiem Makarim gitu. Ya mungkin kalau kita lihat nih, Pak Nadiem Makarim nih, gimana sih kuliahnya itu kan, di Harvard gitu kan. Tapi lihat lagi bapaknya, kuliahnya di mana juga, ternyata sama. Sama, sudah punya privilege seperti itu. Gitu. Dan otomatis dukungannya pun pasti bakal lebih besar karena sudah ada privilege seperti itu. Tapi balik lagi kawan-kawan, itu cuma satu faktor. Kita masih punya Allah. Kita masih bisa berusaha gitu kan. Walaupun memang tidak sebesar yang tadi kan privilege yang kita dapat, tapi namanya usaha harus terus jalan. Nah, apa ini yang kita tidak boleh lakukan dalam menjaga kesungguhan, kontinuitas, dan juga semangat? Jangan banyak makan. Jangan banyak makan. Makan seperlunya saja. Makan jangan kebanyakan gitu ya. Cukup gitu. Yang penting cukup. Cukup buat beribadah. Cukup untuk belajar. Cukup untuk mengisi energi kembali. Karena kalau kebanyakan makan, apa efeknya? Ya lemes. Pasti bakal lemes. Bakal malas. Otomatis jadi banyak tidur. Jadi banyak tidur, jadi gemuk. Jadi buncit. Jangan sampai kita kayak gitu ya teman-teman. Emang harus dijaga. Nah, kurangi juga tidur. Jangan sampai nih malam yang begitu panjang kita pakai untuk tidur 8 jam sehari. Itu pemalas kawan-kawan. Kalau memang kalau kata dokter-dokter gitu ya 8 jam gitu, tidur 8 jam yang sehat 8 jam. Enggak, coba kita lihat deh tokoh-tokoh di dunia. Mereka nih tidurnya berapa jam sih sehari? Saya ambil contoh almarhum Pak Habibie ya. Pak Habibie itu tidur 3 sampai 4 jam satu hari. 3 sampai 4 jam satu hari. Bayangin teman-teman, 3 sampai 4 jam itu banyak nggak? Banyak. Banyak, iya. Kalau dihitung satu pekan itu udah 21
atau 28 jam, 21 sampai 28 jam. Rata-rata kita ambil mungkin 25 jam satu pekan. Berarti kita dalam satu pekan kehilangan satu hari. Ya kan 24 jam kan satu hari, saya bulatkan jadi 24 lah. Kehilangan satu hari. Jadi secara efektif kita cuma punya 6 hari dalam satu pekan. Itu kalau tidur 3 sampai 4 jam. Kalau tidurnya 8 jam. Berapa? 8 kali 4. 8 kali 7. 8 kali 4. Sorry. 8 kali 7 berapa ya? Aduh, lupa lah. Pokoknya itulah ya. Banyak, teman-teman. Hampir 2 kali lipatnya. Mungkin kita bisa kehilangan 2 atau 3 hari dalam satu pekan. Itu malas banget. Ya kan sayang gitu dengan waktu yang begitu panjang kita gunakan untuk tidur, padahal waktu kita di dunia ini sangat singkat. Walaupun kelihatannya panjang, tapi sebetulnya sangat singkat. Yang ketiga, nah ini yang harus dilakukan gitu untuk menjaga kesungguhan, kontinuitas dan semangat. Itu tekun belajar. Walaupun sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Satu hari misalnya sedikit gitu, 1 jam belajar. Satu hari 1 jam belajar. Satu hari 1 jam belajar. Sedikit-sedikit aja belajarnya. Tapi continue. Dilakukan terus-menerus, istimror. Tuh. Karena ibadah yang dilakukan terus-menerus itu lebih disukai Allah daripada ibadah yang satu kali besar gitu kan. Tapi besok-besok nggak lagi. Itu teman-teman. Selanjutnya, gimana sih kita mulai belajar? Ukurannya dan urutannya. Terus seperti apa? Nah, kalau di kitab Talimul Mutalim ini, belajar diawali dengan menghafal, kawan-kawan. Kita harus hafal dulu. Hafal maksudnya gini ya. Jadi secara tekstual gitu ya, secara tekstual kita hafal. Walaupun belum paham, hafal dulu. Baru kita mulai memahami perlahan-lahan, ya apa sih yang dimaksud, ini apa, gini maksudnya. Lalu kita buat catatan. Jangan kita buat catatan dulu tapi belum paham. Kenapa? Karena itu bakal beda hasilnya. Kita misalnya catat nih, tapi kita nggak paham. Ketika dibaca lagi gimana? Nggak ngerti. Tapi ketika sudah paham, lalu dibuat catatannya, itu akan menjadi kuncinya, gemboknya, yang akan mengunci ilmu yang kita pelajari itu. Tuh. Setelah itu, kita ulang. Kalau di buku-buku yang tipis, mungkin kita bisa ulang 1 kali. Tapi kalau untuk buku-buku yang tebal, semacam Muqaddimah gitu ya, Muqaddimah atau dan sebagainya, Syarah Nabawiyah, itu bisa 3 atau 5 kali harus diulangnya, karena nggak bisa cuma diulang sekali, itu nggak masuk, kawan-kawan. Nah, kalau kita udah ulang, baru kita beranjak ke tahap berikutnya, itu ditambah pelan-pelan, sedikit-sedikit. Apa nih, ilmu apa lagi nih selanjutnya. Kalau sudah kita tambah pelan-pelan, kita mengajarkan kepada yang lain. Kenapa? Karena dengan kita mengajar, nanti sebetulnya kita sudah belajar lagi dari awal. Nggak mungkin kan kita mengajari orang lain, tapi kita sendiri nggak paham. Ya nggak? Mungkin kawan-kawan ada beberapa yang berprofesi jadi guru gitu kan. Otomatis kan kalau ingin menyampaikan satu pelajaran, harus belajar lagi nggak? Iya kan ya? Harus belajar lagi. Terus kalau udah belajar lagi, baru tuh kita pahami lagi. Nah, kalau udah pahami lagi kan baru kita ajarkan kepada murid-murid. Jangan sampai kalau kita nggak mungkin dong kan ya, kita belum paham tapi kita ajarkan kepada siswa kita, murid-murid kita, ya bakal kacau nantinya. Nah, yang terakhir ya, ini jangan lupa berdoa di awal tadi dan juga bersyukur kalau kita sudah paham satu ilmu. Kalau ilmu kita sudah ditambah, jangan sampai kita jadi orang yang kufur nikmat. Kita lupa nih, wah ini mah karena saya rajin belajar nih, saya jadi pintar, saya jadi tahu. Enggak, kawan-kawan, bukan kayak gitu. Kita tahu itu karena Allah sudah menanamkan pengetahuan kepada kita. Bukan kitanya yang pintar, bukan kitanya yang cerdas. Enggak. Itu semata-mata Allah tuh sayang sama kita. Selanjutnya, tawakal. Nah, tawakal di sini gimana sih? Kita supaya tawakal, pertama tidak perlu cemas atas urusan dunia. Sabar dan tabah, kemudian lezat dan manisnya ilmu akan datang.
Tawakal di sini kayak berserah diri gitu ya, berserah diri kepada Allah. Ya pokoknya jangan takut miskin ketika menuntut ilmu, karena itu tuh sudah dijanjikan gitu sama Allah bahwa akan ditinggikan derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu. Tuh, yang takut miskin, jangan mencemaskan urusan dunia. Wah, fokus aja, fokus, sabar, tabah, pelan-pelan gitu kan. Misalnya nanti akan datang lezat dan manisnya ilmu kan, kalau kata Imam Syafi'i kan kayak gitu. Jika kau tidak sanggup untuk menahan perihnya menurut ilmu, ya nanti kau akan rasakan gitu. Bagaimana perihnya kebodohan, bagaimana perihnya tidak tahuan. Tuh. Ini saya kutip juga dari Mansur Al-Halaj, adalah jiwamu jika engkau tidak menyibukkannya atau memanfaatkannya, maka ya jiwamu akan menyibukkan dirimu. Maksudnya kayak apa? Nah, saya ambil contoh mungkin perilaku manusia-manusia saat ini ya. Nah, kalau kita nggak sibuk untuk beribadah, kita nggak memanfaatkan diri kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif, otomatis pasti itu adalah kita melakukan kegiatan yang tidak produktif. Dalam artian, kegiatan yang sebetulnya adalah maksiat, sebetulnya adalah posting time. Ya, scroll Instagram, tahu-tahu 15 menit, bentar lagi 15 menit, bentar lagi 15 menit, bentar lagi 15 menit, bentar lagi tahu-tahu udah 1 jam kan, nggak berasa itu, scroll Instagram, buka-buka YouTube gitu dan sebagainya, itu wasting time tuh. Kecuali mungkin yang dicarinya adalah hal yang positif untuk belajar, tapi emang ada ya orang yang belajar di sosmed. Iya, itu emang sosmed itu adalah tempat orang-orang yang soleh untuk sedikit apa ya, karena lelah gitu kan dengan kesolehan, karena lelah gitu mencari hiburan, nyari hiburannya di sosmed. Nah, dan juga tempat untuk orang-orang yang jahat gitu kan, atau yang bodoh ya untuk mengekspresikan dirinya. Nah, jangan sampai gitu kan kita terjebak di siklus itu, jangan sampai kita buang-buang waktu hal tersebut. Nah, selanjutnya waktu belajar. Waktu belajar ini adalah sepanjang hayat gitu ya, dari kita lahir sampai kita meninggal. Maksudnya, jadi, nah itu udah ada ilustrasinya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat itu kan, dari anaknya masih kecil udah belajar sampai bawa tongkat gitu kan, kakinya 3 masih belajar. Jadi belajar itu ada waktu ideal nggak sih? Ada. Ya waktu kita masih muda ini, waktu kita masih muda, waktu kita masih semangat-semangatnya, waktu kita masih sehat, badan masih sehat, masih kuat, penglihatan masih bagus, mata masih normal. Kalau sudah tua, ya sulit. Tapi terlambat nggak? Enggak. Dia belajar nggak ada habisnya. Emang sampai kapanpun gitu kan. Tuh teman-teman. Nah, selanjutnya nih, pasal selanjutnya saya lupa pasal berapa. Kasih sayang dan nasihat. Ini seorang penuntut ilmu ya, seorang pembelajar harus menghormati dan menyayangi sesama. Harus hormat kita, jangan sampai kita tidak punya respect gitu kan, kita direspect pada orang lain, kita meremehkan orang lain, kita menganggap bahwa diri kita itu paling baik. Ya udah kayak iblis ya, diusir dari dunia, dari surga karena menganggap dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Jangan sampai teman-teman, alhamdulillah kita punya sikap seperti itu ya. Kalian harus menghormati dan menyayangi sama. Selanjutnya jangan suka berdebat, karena debat ini walaupun kita menang gitu, apa sih yang akan terjadi? Kita tetap kalah, siapapun yang menang, semuanya kalah. Sudah debat, coba deh kalau kita debat gitu kan, wah kita udah merasa menang nih, tapi ternyata sebelah kalah. Kalahnya kenapa? Karena hubungan kita rusak dengan orang lain, gitu kan. Buang-buang waktu juga yang harusnya bisa dilakukan buat hal lain, tapi kita malah berdebat hal-hal yang sebetulnya tidak menyelesaikan masalah, nggak sama sekali kan berdebat itu. Jadi ya udahlah, ngapain sih berdebat?
berikutnya, biarin aja kalau ada orang-orang yang jahat sama kalian gitu, sama kita, biarin orang jahat, kita jangan ikut jahat, karena ini menjaga akhlak kita gitu, jangan sampai nih ilmu kita nggak berkah karena kita udah belajar gitu, kita udah belajar gimana sih jadi orang baik, tetapi ada orang jahat kita ikutan jahat, ya biarin aja. Kalau orang itu jahat sama kita, ya berarti itu udah balasannya dari Allah, dia sudah dibuat jahat gitu. Yang keempat, hindari permusuhan, jangan sampai gitu ya, kita cari musuh gitu ke orang. Maksudnya gini, mau cari musuh, kita emang sengaja gitu ya, sengaja cari musuh, padahal kan satu musuh itu terlalu banyak, saya berteman itu terlalu sedikit tuh kan. Tahu gitu kan, menuntut ilmu gimana susahnya gitu, kalau punya satu musuh aja sulit teman-teman. Dunia tuh rasanya sempit, menyempit, tiba-tiba menyempit aja kan, padahal ya segini-gini juga. Apa yang bikin sempit? Jadi disempitkan oleh Allah, itu aja. Nah, selanjutnya mengambil manfaat dan adab. Nah, ini manfaat dan adab dalam menuntut ilmu ya. Pertama, kita harus semangat menambah ilmu setiap hari, walaupun sedikit tadi, senantiasa membawa buku dan juga alat tulis untuk mencatat, menghafal sebaik-baik yang didengarkan, mengatakan sebaik-baik yang dihafal. Kita manfaatkan waktu bersama ulama. Lagi masih mudah untuk menemui ulama saat ini gitu kan. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan waktu itu. Jangan sampai kita ya udah so sibuk aja gitu kan, gak pernah menemui ulama, gak pernah belajar sama ulama, gak pernah mengambil hikmah dari kehidupan ulama. Jangan. Ini saya kutip lagi, satu kutipan di buku ini ya, dari Yahya bin Mu'az. Malam itu panjang, jangan kau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu cemerlang, maka jangan kau kotori dengan perbuatan dosa. Tuh, jangan sampai kita terlena gitu kan, wah di panjang ini udahlah tidur gitu kan. Dan terus kita menganggap karena siang ini ya, apa ya, kita menganggapnya tidak diawasi, jadi berbuat dosa, padahal kan kita senantiasa diawasi. Tuh. Nah ini, dan pelan-pelan nih sebetulnya kalau kita melakukan dosa itu, hati kita lama-lama menjadi kotor dan sulit untuk ilmu, sulit untuk terserap gitu ya ilmu yang kita pelajari. Nah selanjutnya ini adalah waro, kita menjaga dari hal-hal yang tidak jelas halalnya, menghindari rasa kenyang, banyak tidur, dan banyak bicara. Jangan suka makan makanan pasar. Maksudnya makanan pasar kenapa sih nggak boleh gitu kan? Bukan nggak boleh, tapi ini adalah pencegahan. Kenapa yang harus dicegah? Karena kita nggak tahu pertama bagaimana olahan yang di pasar itu dimasak. Bahan-bahannya apa aja, halal atau enggak, bagaimana halal menyembelih, kalau misalnya hewan yang disembelih gitu kan, bagaimana menyembelihnya, terus bersih atau enggak. Dan lagi kalau di pasar kan biasanya ada orang-orang yang kurang mampu gitu untuk beli, dia pengen beli tapi nggak kebeli. Nah, paham ya, yang saya maksud, dia pengen beli tapi nggak kebeli, kepikiran gitu, wah tapi kita beli aja kan makanan itu. Sebenarnya ini untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diikhlaskan oleh orang yang tadi gitu kan, orang yang melihat, orang yang tidak mampu untuk membeli, dia pengen gitu tapi nggak mampu, kita juga nggak tahu kan di sana tuh bersih atau enggak. Nah itu emang warok, maksudnya ada sih guru saya ini bener-bener warok, saking waroknya buat bakso aja sendiri, buat bakso gitu kan, potong sapi sendiri gitu kan, atau potong ayam sendiri itu kan, potong ayam sendiri, nanti dimasak sendiri, dibuat bakso sendiri. Wah itu saking waroknya. Ada saya satu guru yang seperti itu. Mana Allah, kalau saya nggak bisa sih sebetulnya, sulit ya. Makan ya makan aja gitu. Tapi emang harus diperhatikan nih, ini komposisinya apa, minimal itu sih. Ini harus diperhatikan komposisinya apa, bersih atau enggak pengelolaannya. Gitu kawan-kawan. Kalaupun nggak bisa sampai sewarok yang tadi gitu kan, sampai ke
semuanya masih sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah jauhi dari menggunjing, karena menggunjing ini ya nggak ada untungnya buat kita kan, dan jatuhnya malah haram. Karena apa? Karena makan bangkai. Makan bangkai siapa? Makan bangkai saudara kita sendiri. Lu jangan sampai ya kawan-kawan kita jadi orang-orang yang demikian, yang kanibal gitu. Kanibal dalam artian karena memakan bangkai saudara kita sendiri karena ngomongin gitu, ngomongin yang lain. Yang keempat, menyingkir dari orang yang suka berbuat maksiat dan kerusakan. Kenapa? Karena ini bakal ngaruh kawan-kawan ke pribadi kita, ke diri kita, ke mindset kita, walaupun nggak secara langsung, perlahan-lahan gitu kan. Prosesnya jangka panjang, tapi kalau kita ada di lingkungan yang demikian terus-menerus secara lama gitu, beberapa tahun, ada lingkungan yang kayak gitu, terus lama-lama bakal berpengaruh ke diri kita, bakal mengubah kita pelan-pelan, itu tanpa kita sadari. Ya, jadi kayak lagu Ari Lasso ntar. Ya, lanjut ya. Selanjutnya, hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan melemahkannya. Hal-hal yang dapat menguatkan hafalan itu salah satunya adalah tekun belajar, mengurangi makan, sholat malam, dan membaca Al-Quran. Ini insya Allah kalau dilakukan terus-menerus, hafalan kita bakal bagus. Ya, saya ada sih satu dulu sih, kalau sekarang saya merasa malah kurang bagus gitu hafalan saya. Dulu ketika saya rutin gitu kan melaksanakan ini, memang itu gampang banget buat hafal sesuatu, gampang banget buat apa ya, mengingat sesuatu. Sekarang memang saya merasa gitu karena sudah tidak terlalu bagus dalam menjaga amalan, sulit itu buat menghafal. Astagfirullah. Nah, ini perihal yang melemahkan hafalan. Banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, ya. Banyak berpikir susah, terlalu memikir harta, dan terlalu banyak bekerja. Nah, itu. Jadi, bekerja boleh, teman-teman. Nggak dilarang. Karena emang kita tidak pungkiri gitu ya, kebutuhan kita, itu kebutuhan sehari-hari, pemenuhan yang lain sebagainya. Kalau nggak bekerja, ya nggak dapat uang itu kan, nggak dapat apa namanya, nggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi kebetulan enggak juga. Ya mungkin itu karena mungkin aja ada jalan rezekinya, kita usaha apa yang tidak terlalu menyita waktu kita, bisa aja kan. Ternyata keberkahannya lebih banyak daripada kita bekerja di satu tempat atau satu bidang yang menyita banyak waktu sampai lupa sholat, sampai lupa untuk beribadah, sampai lupa untuk belajar. Ada kan orang-orang yang memilih, oh ya udah nggak apa-apa, saya bekerja di sini, tapi saya bukan melihat karena uangnya sedikit, enggak. Ya kalau bisa sih dapat yang penghasilannya banyak gitu, penghasilannya banyak, eh, apa waktu luangnya juga banyak, ya bisa banget, bisa teman-teman bisa. Tapi waktunya itu memang harus dirintis, bukan nggak bisa langsung, nggak bisa langsung kita dapat satu bidang yang kayak begitu, nggak juga, harus dirintis. Nah itu memang pentingnya manajemen waktu, apalagi untuk kita yang masih muda gitu kan, karena menganggap wah masih muda, ya kita masih punya banyak waktu lah, udahlah santai aja, ya banyak banget kan yang saya temui kayak gitu. Nah, selanjutnya, hal-hal yang dapat mempermudah datangnya rezeki dan menghambatnya. Ini ya tidak tulis lengkap ya karena nggak muat di satu slide. Ya, dari yang mempermudah rezeki dulu, bangun pagi sekali, mandi ya kan, biasanya kan kalau bangun pagi ya nggak mungkin dong bangun pagi nggak mandi, lucu banget. Terus menulis dengan tulisan yang indah. Ya kalau sejujurnya saya tulisan saya nggak indah, cuma memang bisa dibaca lah ya, sama orang lain tuh nggak bisa dibaca. Bermuka ceria dan berbicara dengan perkataan yang baik. Ini insya Allah mempermudah datangnya rezeki. Kenapa? Coba kita urai satu-satu ya. Bangun pagi sekali. Nah, di bangun pagi sekali ini kalau kita jabarkan kan banyak itu kegiatan yang bisa kita lakukan kalau kita bangun pagi sekali. Ya mulai gitu kan, mandi, sholat subuh, sholat fajar gitu, sholat fajar dulu, sholat subuh, dan sebagainya gitu. Kita siap-siap untuk cari rezeki lah ya, cari rezeki, belajar, banyak itu spare waktunya.
Terus menulis dengan tulisan yang indah. Kenapa nih? Supaya catatan yang kita buat bisa dibaca. Kita enak jadi ngebacanya, dan orang lain pun kalau mau minjem enak. Tuh. Ini insya Allah kalau seperti ini, selanjutnya adalah bermuka ceria ya. Bermuka ceria, otomatis kan orang-orang jadi suka gitu kalau melihat kita. Nggak wah cemberut aja. Aduh, dan dilihatnya juga sudah buat orang nggak nyaman gitu kalau kita cemberut dan bermuka masam. Terus berbicara dengan perkataan yang baik. Ya, siapa sih orang yang nggak suka orang yang bicara dengan perkataan baik, orang yang nggak ada kata-kata itulah ya, nggak ada kata-kata demikian yang sekarang enak banget gitu diucapin sama orang-orang di berbagai kesempatan berbagai kesempatan, karena dianggapnya itu udah jadi hal yang biasa gitu kan. Jadi ya udahlah, ini cuma tambahan gitu ya, kata tambahan yang apa ya, jadi kebiasaan, dan sebetulnya itu kan nggak baik. Kalau kita bisa bicara baik, ya kenapa kita harus bicara yang tidak baik kan kawan-kawan. Ini hal-hal yang mempermudah datangnya rezeki. Karena kan kalau semua itu kita lakukan yang tadi, coba hubungan kita dengan Allah akan baik, hubungan kita dengan manusia akan baik juga. Insya Allah dengan begitu kan datang tuh rezeki dari berbagai macam pintu gitu kan. Nah, selanjutnya hal-hal yang menghambat datangnya rezeki. Tidur dengan mohon maaf telanjang, King juga mohon maaf dengan telanjang, makan dalam keadaan junub, tidur di atas lambung, maksudnya tidur di atas lambung tuh tengkurap gitu ya, biarkan makanan terjatuh dan lain-lain. Ini banyak banget yang menghambat rezeki itu. Nah, kita bisa detox nih kayak gimana sih? Kita bisa dengan istighfar, kita bisa dengan selawat, ini kita detoksifikasi pintu rezeki, mungkin ya, detoksifikasi pintu rezeki. Kita taubat gitu kan sama Allah kalau kita pernah tidur telanjang. Kenapa sih nggak boleh? Ya ini saya nggak bahas secara rinci mungkin ya, karena dasar hukumnya mungkin kalian bisa cari sendiri, karena mungkin bukan kapasitas saya untuk menjelaskan kenapa nggak boleh gitu kan. Tidur dengan mohon maaf telanjang, tinggal dengan mohon maaf juga telanjang, makan dengan dalam keadaan junub dan sebagainya. Ya, sudah selesai mungkin ya pembahasan dari saya. 13 pasal di satu buku yang sudah legend, Kalimul Muta'alim. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya kembalikan mungkin ke Bang Andika. Ya, silakan teman-teman. Jika ada yang ingin berdiskusi, bertanya atau semacamnya, silakan. Ada ya? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, jangan dipertanyain. Silakan Saudara Novat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Sodik ya. Saya Noval dari Kalbar. Menarik banget pembahasan tentang kitab Kalimul Muta'alim ini, karena pertama kali saya tahu bahwa kitab ini menjadi bacaan wajib instruktur itu agak kaget, Mas Sodik. Karena saya kan alhamdulillah pernah nyantri juga di Jombang. Jadi ngaji kitab ini itu awal-awal gitu ya. Di kitab itu masuk kitab-kitab awal yang dipelajari oleh santri ketika dia jadi santri baru. Bahkan wajib harus belajar kitab ini. Menariknya ketika ngaji kitab ini kan banyak banget nih, kayak tadi dibahas akhir-akhir oleh Mas Sodik tentang adab dan sebagainya, dan juga ada pantangan-pantangan ketika belajar, termasuk bagaimana kita supaya lancar rezeki dan sebagainya kan.
kalau lihat kultur di kami ini kan kayaknya ini seperti hal-hal yang apa ya? Kalau dibilang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran hadis gitu kalau bahasa teman-teman kami ya segitu kan. Nah, ini cukup menarik Mas Sodi kalau misalkan kita bisa bahas mungkin secara budaya dan sebagainya gitu ya. Mungkin Mas Sodi sendiri punya pengalaman atau punya analisis tersendiri terkait pantangan-pantangan yang ada dijelaskan oleh Syekh Azharuddin di kitab Ta'lim ini gitu. Tadi mungkin tidak sempat dibahas karena kurang waktunya gitu ya. Termasuk contohnya gini, saya ingat di kitab ini dijelaskan bahwa kita itu nggak boleh kalau pakai sisir yang patah gitu. Dipakai sisir yang patah nggak boleh karena tadi termasuk juga menghambat rezeki dan sebagainya. Dan di akhir juga ada bagaimana tidur telanjang dan sebagainya itu nggak boleh gitu kan. Mungkin kalau dari sisi sosial atau budaya ada pendapat tentang Mas Sodik tentang hal itu. Terima kasih Mas supaya nambah wawasan kita di sini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Sodik. Langsung nih Bang. Ya langsung aja. Ya, karena kapasitas keilmuan saya mungkin nggak terlalu tinggi ya. Saya juga nggak berani buat membahas terlalu mendalam kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi kalau dari perspektif saya gitu, kenapa ya tadi pantangan-pantangan yang terdapat di kitab ini gitu kan ada disebutkan dan nggak boleh gitu kan dilakukan. Salah satu adabnya tadi kan memakai sisir yang patah gitu, dan sebagainya, nggak boleh tidur telanjang dan sebagainya. Kalau dari perspektif saya mungkin sih itu bukan cuma dari budaya, tapi dari dari kayak contoh memakai sihir yang patah gitu ya. Itu kenapa bisa dibilang nggak beradab? Bukan. Nah, contohnya lagi ya? Contohnya lagi itu pakai siwak gitu ya, pakai siwak dan sebagainya sih. Saya juga sebetulnya nggak hafal ya. Itu sih lebih ke gini, lebih kalau saya lebih ke ngapain sih kita pakai sisir yang patah kalau misalnya ada sisir yang bagus gitu. Dalam artian kita menghargai gitu, kita menghargai satu barang, kita memakai sesuai dengan fungsinya, kita menggunakan barang tidak memaksakan gitu, kalau tidak bisa digunakan ya ngapain gitu. Itu kalau dari perspektif saya sih. Jadi lebih ke apa nih, karena kita punya ilmu gitu, kita memiliki ilmu, kita juga harus menjaga izah dan ifah kita harus menjaga kehormatan kita. Nah ini karena ini kan dibahas juga nih, boleh gitu kan kita nih menampakkan kebesaran atau kerapihan ya, nggak kebesaran sih, kerapihan gitu ya, kerapihan untuk apa? Untuk menampakkan bahwa kita orang yang berilmu, untuk menampakkan kita orang yang beradab. Nah itu untuk apa sebetulnya? Itu adalah dalam penjagaan ilmu yang kita pelajari, dalam penjagaan supaya oh iya, beliau ini orang yang terpelajar nih, terbukti begitu kan, orangnya rapi dan lain sebagainya. Itu interpretasi dari saya, atau mungkin dari Mas Novan, dari yang lain apa ada tanggapan, karena emang ilmu saya nggak seberapa gitu ya. Ayo, ada mungkin Mas Novan gimana Mas kalau Mas Novan pendapatnya? Sepakat sih Mas sama Mas Sodik ya tentang hal itu. Termasuk kayak ada juga kan kalau di kami itu tadi yang paling sering itu meletakkan kitab kan di bawah kursi ya. Itu yang paling sering, bahkan di sini pun di Kalbar sendiri juga masih ada yang seperti itu kan. Memang hal-hal semacam ini yang remeh-temeh dianggap kita itu sebenarnya bahkan menjadi parameter adab ketika kita berilmu. Mungkin Mas Soli juga pernah mendengar di kitab ini ada larangan memakai pulpen merah ya ketika untuk mencatat. Nah, iya, betul. Ya juga. Mungkin itu juga melambangkan kita tuh harus hormat, karena pulpen merah kan buat ngoreksi Mas ya kalau di Indonesia kan. Iya. Buat koreksi. Kalau misalkan murid pakai pulpen merah kan berarti nantang guru gitu kan. Gak sopan. Ada juga sama guru, berarti gak sopan.
Oke, Mas, syukran atas pendapatnya. Silakan, ada lagi? Ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa lewat chat atau langsung. Tadi yang mau nanya lewat chat, silahkan. Atau ingin bertanya langsung, dipersilahkan. Jadi dipersilahkan. Tadi ada yang mau nanya, tapi tidak muncul-muncul. Oh ini. Dari Inayatus Soleha. Tadi di awal sempat dibahas ilmu yang wajib dipelajari, ilmu yang saat ini dibutuhkan. Nah, kalau lihat dari kondisi sekarang, ilmu apakah yang memang benar-benar dibutuhkan? Gimana, Bang? Kalau dilihat dari kondisi sekarang, ilmu apakah yang wajib atau benar-benar dibutuhkan Oh iya ya. di kondisi Ya sekarang? kalau langsung jawab ya. Ini banyak nih kondisi sekarang nih, perspektifnya banyak. Bisa karena pandemi, bisa karena pembelajaran online, bisa karena apa? Ya, langsung jawab aja ya, Bang ya. Karena banyak kayaknya nanya. Ya, untuk ilmu yang wajib dipelajari tadi kan kalau saya bahas di awal adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan lain sebagainya. Terus kalau sekarang kondisinya kita singgung adalah masa pandemi adalah ilmu-ilmu mungkin yang berkaitan dengan kalau yang kita perlu sekarang apa sih? Yang kita perlu sekarang adalah pertama adalah uh, kalau untuk mahasiswa, untuk dosen dan lain sebagainya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pembelajaran daring. Nah, gimana sih pelajaran daring yang efektif dan lain sebagainya? Menurut saya ketika itu diperlukan, ya kita harus pelajari kan. Kayak sambil contoh mungkin guru-guru di SD negeri itu. SD negeri ini banyak yang cuma ngasih tugas tanpa memberikan pembelajaran. Nggak memberikan pelajaran juga sih, tapi sedikit banget memberikan pelajaran dan kurang dimengerti, sulit dimengerti oleh murid-murid. Nah, kalau itu dianggap perlu untuk mendukung pembelajaran, menurut saya itu perlu dipelajari bagaimana sih cara mengajar daring yang efektif. Itu bagaimana supaya murid bisa mengerti. Nah, kalau saya perluas gitu cakupannya di masa saat ini, di era modern gitu kan, di abad 21, ilmu-ilmu apa aja yang dipelajari, yang perlu dipelajari. Kalau dulu mana ada gitu kan, kita tahu ada profesi yang namanya data analis, ya kan, data analis, apalagi ya UI UX design dan lain sebagainya, gitu kan. Karena mengikuti perkembangan zaman, ternyata di era ini ilmu itu perlu untuk dipelajari. Dia dipelajari untuk orang-orang yang menganggap itu dia perlu gitu kan di bidang dia untuk mempelajari ilmu tersebut. Itu. Dan ini
cakupannya akan luas, tergantung orang itu tuh ada di bidang apa, mau bergerak di bidang apa. Tuh kalau saya karena di bidang teknologi gitu ya, saya belajar UX UI design, walaupun teknik elektro, saya belajar pembuatan website dan sebagainya karena saya menganggap saya perlu ilmu itu. Tuh, jadi pada dasarnya adalah ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu-ilmu yang mengenai tentang peribadahan. Tuh, karena kan kalau kita nggak tahu ilmunya, bagaimana mau beribadah? Tuh, menurut saya seperti itu. Selanjutnya lagi ya. Ya, Kita langsung baca aja ya Bang Andika ya. Ya. Ya, mungkin menambahkan sedikit. Ya, jadi ilmu yang diwajibkan itu kan adalah ilmu yang kalau kita dalam kaidah fikih itu sesungguhnya suatu kewajiban. Tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, hal itu menjadi wajib. Nah, jadi segala sesuatu tadi ketika ada konteks perubahan situasi dan kondisi yang itu menghalangi sebuah kewajiban, kewajiban kita sebagai manusia, kewajiban kita untuk beribadah, kewajiban kita sebagai seorang muslim itu menjadi wajib. Maka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dengan hal tadi ya, wajib juga. Maka jadi wajib. Nah, misalnya kalau sekarang di pandemi ini kan misalnya kalau dalam kaidah maqasid syariah misalnya kita bagaimana kita menjaga jiwa, ya, menjaga jiwa, menjaga fisik, menjaga akal dan seterusnya. Maka ilmu-ilmu yang berkaitan tentang hal tadi di misalnya perkara ibadah wajib, bagaimana penunaiannya di masa pandemi, ya, kemudian hal-hal terkait tentang bagaimana menjaga jiwa, ya, atau fisik di masa pandemi juga harus diketahui, dan itu wajib, bukan hanya sesuatu yang dianggap sepele, ya, begitu. Nah, jadi itu sebuah kaidah fikih ya, yang kita juga biasa bahas ya di MK2 ya, MK-nya para AB2 kan biasanya bahas kaidah-kaidah fikih kan di pendalaman di studi ilmu alat dalam Islam. Nah, itu kita pahami. Nah, itu salah satu kaidah ya. Ada banyak kaidah lain yang penting tadi ya ini salah satu kaidah tadi ya, malayatimu al wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, kemudian dari Afahmi Amin Harahap, ya, bagaimana seandainya kita penceramah yang kita ceramahi masyarakat, tapi masyarakat tidak menerima nasihat kita selaku penceramah. Bagaimana adab kita terhadap masyarakat tersebut? Nah, silakan Fahmi, itu Sodik. Oh ya, ini memang ya kondisi kayak begini pernah saya temui beberapa tempat, dan ya nggak bisa kita paksa gitu ya. Maksudnya dalam artian gini, kita bagaimana untuk memberitahu atau menjelaskan orang yang nggak mau mengerti, itu nggak bisa. Dalam hal ini itu kan masyarakat kan, kalau kita ya mungkin kita bisa gitu kan memaksa memberitahu gitu, tapi mau nggak mereka untuk mengerti, gimana kita bisa masuk gitu kan kalau pintunya masih tertutup. Nah, ini ya yang yang menjadi tugas kita memang sebetulnya bagaimana merumuskan strategi dakwah di satu lingkungan tertentu yang menolak dakwah kita. Kalau kita lihat kita lihat saat
Rasulullah gitu ya. Rasulullah ditolak gitu, dakwahnya ditolak. Bagaimana sih adabnya? Saya tarik garis lurus gitu ya ke belakang ke masa Rasulullah. Jika Rasulullah ditolak, bukan cuma ditolak, malah dilempari, dihina, disiksa, apa lagi? Wah, dihalang-halangi gitu ya dakwahnya. Apa yang Rasulullah lakukan? Seleksi orang yang bisa menerima dakwah terlebih dahulu. Lihat, petakan kondisi di masyarakat itu, mana kira-kira golongan yang bisa menerima. Masuknya ke situ dulu. Kalau sudah ada yang bisa menerima dari golongan masyarakat itu, satu atau dua orang, insya Allah itu akan membuka jalan dakwah berikutnya. Gitu ya. Buat basis dulu di sana, buat basis dakwah dulu dari orang yang sedikit yang mau menerima kita. Jangan kita paksa. Enggak, caranya bukan dipaksa. Tetapi diseru pelan-pelan, dan ini teknisnya memang macam-macam, tergantung dari itu punya strateginya bagaimana. Yang pasti itu ya, cari dulu nih, petakan, wah kira-kira kalau orang tua bisa nggak sih menerima apa yang saya katakan dengan umur saya yang segini, sulit. Otomatis kita nyarinya siapa? Carinya adalah anak muda. Kita petakan lagi anak muda mana yang kira-kira punya keresahan gitu, punya keresahan melihat masyarakatnya kurang baik. Kita ajak ngobrol gitu ya, bagaimana sih pendapatnya gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi apa ya, secara teknis gitu nanti bisa apa ya, kita bisa kreasikan tergantung kondisinya. Kalau saya tarik garis lurus ke masa Rasulullah dahulu gitu kan, dulu Rasulullah gitu, buat dulu nih basisnya, kira-kira orang-orang mana saja yang bisa menerima, orang-orang terdekat beliau. Dan malah masuknya Rasulullah saat itu ya, justru yang banyak masuk Islam pertama-tama adalah orang-orang yang diajak oleh Abu Bakar, karena Abu Bakar punya pengaruh. Nah itu mungkin juga bisa jadi strategi, cari tokoh berpengaruhnya, silaturahim, jelaskan gitu kan, cara pelan gitu kan. Kalau ada tokoh berpengaruh yang sudah kita kita jelaskan dan bisa menerima, insya Allah kan masyarakatnya pelan-pelan bisa menerima. Itu kalau saya cari garis lurus bagaimana sih strategi dakwah Rasulullah. Kayak gitu mungkin, Fahmi. Ya. Jadi begitu Fahmi. Jadi kita, bagaimana Sodik sampaikan, bisa berbahasa dengan bahasa kaumnya, dan juga bisa menyampaikan tadi ya, berbahasa dengan bahasa kaumnya sesuai yang tepat ya. Tidak harus dengan ceramah, tapi bisa metode-metode lainnya. Ya. Kemudian dari Ma'rifah Az-Zahra, bagaimana jika seorang penuntut ilmu memperdalam keprofesiannya? Karena jatuhnya ilmu ini akan menjadi alat mencari kekuasaan dalam hal-hal duniawi. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini? Siapa tadi yang nanya, Bang? Ma'rifah Az-Zahra dari Surabaya. Zahra ya. Ya. Jadi kita sebetulnya tidak dilarang untuk mencari kekuasaan, mencari kedudukan melalui ilmu. Tapi ada tapinya. Tetapi kalau orientasinya adalah untuk menegakkan Islam, untuk meluaskan dakwah Islam, serta untuk menjaga izah gitu kan, kekuatan Islam gitu kan, bukan untuk kepentingan kita pribadi, jangan. Tuh, itu nggak dilarang sama sekali, malah harus gitu, karena melalui orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya punya kekuatan ini, Islam justru bisa bangkit, Islam justru bisa berjaya gitu. Jadi nggak apa-apa, asal tadi kan niatnya untuk Islam, niatnya semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi kita. Oke, jadi
tergantung niatnya dari penyampaian Aswad tadi. Nah, kemudian dari Heta Utari, Heta, bagaimana manajemen waktu, misalnya di tengah kesibukan kita, agar kita dapat memahami apa yang kita pelajari dengan baik. Tidak belajar karena terburu-buru, dan karena kondisi kita harus mengisi materi saja. Bagaimana manajemen waktu di tengah kesibukan? Oh iya ya. Ini kalau manajemen waktu sih sebetulnya pertama ya kita harus buat skala prioritas dulu sih. Kita harus buat skala prioritas, buat schedule gitu ya, buat checklist. Ini apa aja sih yang kita lakukan? Misalnya sih kalau saya buat biasanya ya pekan ya. Biasanya saya buat pekanan. Pekan ini saya mau ngapain ya? Pekan ini kira-kira agendanya apa ya? Dan dari satu pekan itu ya udah, kita nggak bisa mendadak, oh besok harus ini, kecuali memang saat itu sedang kosong. Itu harus dibuat dulu schedule-nya supaya kita nggak buru-buru, kita bisa petain misalnya pekan ini progres yang kita mau buat apa. Nah terus tiba-tiba dibuat isi materi, misalnya satu pekan itu diminta untuk isi materi, gitu kan? Kita diminta untuk isi materi, iya nggak apa-apa, kita tolak aja kalau misalnya kita sudah mengagendakan untuk apa dan kita lihat ternyata nggak bisa nih buat materi mendadak. Kalau saya sih jujur ya, buat materi itu 1-2 hari masih bisa, tetapi nggak akan maksimal tuh. Dan apa ya, kalau misalnya kita ngisi agenda pekanan gitu ya, ya siapkan dulu 1 atau 2 hari sebelumnya, dan itu kita sudah susun jadwalnya. Misalnya kita isi agenda pekanan setiap pekan hari Jumat gitu misalnya, atau setiap pekan hari Sabtu. Ya kalau saya sih harus menyiapkan materinya minimal ya di Kamis atau Jumat itu sudah siap materinya. Jangan sampai nih ketika menyampaikan kita masih kosong, kita nggak tahu apa yang kita mau sampaikan, dan ya udah jadinya cuma kata-kata kita nggak tahu inti yang kita mau sampaikan, dan malah cuma buat bingung pendengar atau adik-adik kita yang ikut agenda pekanan kita itu kan. Jadi itu aja sih sebenarnya, memang harus dibuat skala prioritas, manajemen waktu, buat checklist kan, buat schedule, buat tas-tas kecil gitu kan, buat apa ya, kalau enak sih emang tertulis gitu ya, memang enaknya tertulis gitu. Kita sudah melakukan apa aja nih, wah tasnya apa aja nih yang sudah kita kerjain, kayak gitu sih, supaya manajemen waktunya rapi. Ada lagi? Ya. Terkait ini, ya kalau tidak ada kita cukupkan ya. Syukron jazakallah kepada Asodik ya atas penyampaian bedah bukunya. Ya. Pertama ada beberapa info yang mau saya sampaikan. Pertama, untuk kalau instruktur pekan depan ya kita tunda karena kami di instruktur pusat itu lagi mensupervisi pelaksanaan daurah secara online prototipe di beberapa wilayah. Ya jadi prototipe ya nanti bahan evaluasi dari daurah itu akan diterapkan untuk daurah online selama pandemi ini. Jadi ada sekilas ada beberapa perubahan metodologi ya, tapi tetap berdasarkan manhaj ya. Yang ini menggunakan berbagai sarana ya, misalnya Google Classroom ya, Google Zoom, Zoom Meeting dengan breakout room-nya dan juga
Google Form-nya. Nah, kemudian ada penyesuaian-penyesuaian ya. Yang ini juga lagi dalam proses ya. Kita proses ya, kita lagi ini kejar-kejar waktu juga ya. Kita ini semoga tidak ada banyak ini ya, tidak banyak problem ya, sehingga bisa diimplementasikan dengan cepat. Ya. Jadi itu ya info yang pertama, bahwa hal konstruktur minggu depan diundur. Nah, kedua, jika ada PW atau PD yang melaksanakan daurah online dalam waktu kurang lebih waktu pelaksanaan itu minggu depan, ya silahkan sampaikan ke saya. Jadi atau instruktur pusat yang lain ya, karena kita lagi ada briefing, jadi kita lagi ada pendampingan soal daurah online ya, yang akan dilaksanakan minggu depan, khusus yang dilaksanakan di minggu depan saja ya. Jadi kita akan lakukan beberapa kali workshop dan seterusnya ya. Pesertanya terbatas hanya di situ ya. Jadi jika ada yang ingin daurah online-nya dan itu dilaksanakan minggu depan, disuvisi oleh PP dengan konsep yang disampaikan oleh PP ya, mungkin bisa sampaikan ke saya siapa saja. Ya. Untuk yang ketiga, nah tadi disampaikan bahwa bedah buku kita akan nanti rutin setiap minggu, dan juga tidak hanya instruktur pesertanya, tapi kader-kader AB1, AB2 boleh ikut. Teman-teman ada yang mengajukan diri enggak untuk membedah buku minggu depan? Ada? Ada enggak?